Mengenai ilmu manfaat itu kita mengikuti ya tradisi ulama-ulama dulu. Itu kalau pakai standar dengar makna indikator atau indikasi itu adalah dimulai dari kita legowo ya. Kita legowo dengan faham-faham atau dengan satu hal. Jadi misalnya ada orang fasik atau sedang salah atau sedang goblok, sedang tidak pinter, itu kita harus membahasakan sedang. Sedang itu ya mutalabis bitil kal fi'lah atau mutalabis bitil kal halah. Ini penting sebagai mukaddimah karena awal kerusakan agama ini dimulai dari gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan kelompok lain, sehingga ini memutus harapan. Jadi saya mohon kepada Bapak Profesor, Bapak semualah yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama ini menyemaikan harapan. Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit. Yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh. Sehingga agama ini diperuntukkan limangka nayarjuwa wal yaumal akhir, bagi yang selalu berpengharapan. Sehingga agama ini tidak boleh main vonis, mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, itu tidak boleh. Sebab itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang diimplementasikan akidah NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa PBNU itu sudah ahli sunnah masih ditambahi an-nahdiyah. Itu dimulai dari apa? Ciri khas ahli sunnah itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang. Karena yang hakikatnya masih muslim, kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat, kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek. Sehingga nggak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Saya beri beberapa contoh masail fiqhiyah. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu di Syarhun Nawawi, syarah hadis Nawawi ketika mensarai Sahih Muslim. Gimana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya sebagai hukuman biar nggak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap kiai itu datang karena bunuh diri itu sudah salah, dan kalau kiai-kiai tidak datang maka ditakutkan ada kaifiah baru dalam mengelola jenazah. Dan itu lebih bahaya. Misalnya ada orang mati oplosan karena orang-orang soleh tidak datang, kemudian komunitas mereka bikin satu tradisi baru dalam memakamkan jenazah. Misalnya didusi mbek arak, terus mayitnya didepno ngetan, atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur, kita harus datang, setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara apa? Benar. Nah, artinya begini, kita datang ini sebetulnya bukan bentuk penghormatan ke orang fasik, tapi bentuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang mengelola orang apa? Fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu mazhab ahli sunnah wal jamaah itu bukan urusan seneng dan tidak seneng, tapi kita ngawal syariat Islam ini, kita kawal. Caranya apa? Ya tadi selalu berpengharapan limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Kalau tadi dikatakan Pak Rektor misalnya susah menerapkan pesantren di kampus, tapi jangan pernah putus harapan.
Al-Azhar itu ya kampus, tapi tradisinya pesantren. Di situ ada ijazah toreko, ada ijazah cara menghafal Quran secara benar, tapi tetap tradisinya itu kampus. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang jenengan baca semua, yang jenengan bawa, nanti tak baca secara urut, sebagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmu manfaat itu, ilmu yang kayak apa? Saya akan berpendapat, ilmu yang selalu menunggu harapan, menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih baik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam, yang mungkin lugu atau bodoh selalu bilang, "Le ke Jokoyok bapak." Akhirnya anaknya sekolah dan lebih baik. Ada orang yang nyuwun sewu mungkin dia maling atau copet atau apa. Kalau ngandani anak wis bapak tok cung sing lakoni ning penjara, kowe aja sampai nasibmu koyok bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai Malakul Jibal itu enggak tego. Terus menawarkan, ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi, jangan. Asallahu ayyukhrija min aslabihim ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis sahih di Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah. Ada yang baca Darrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan, limangkan yarjuwa. Bahkan ketika bapaknya belum, kan banyak sekarang di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah apa? Harapan. Limangkan yarjuwa wal yaumal akhir. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Usulil Aulia, kitab tentang para wali, itu Abdul Hasan Asyadili pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu. Itu Nabi Nuh digojlok begini sama Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat ini jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang mbah-mbahnya kafir. Atau yang karuan ya di Arab lah. Di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau pasutkan itu mati, padahal di tubuh mereka tersimpan nasamatan mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka mada'a ala qaumih, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi, akhirnya syariatnya Nabi Nuh nak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina daya. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama. Padahal bapaknya awam atau lugu. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja, cerita, Gus, sebenarnya saya dengan bapak saya itu entah pinter mana. Kok sampean cerita gitu? Ya, bapak saya ini petani udun, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Sudah jadi pinter siapa? Makanya cerita yang favorit di Mbah Zubair, abahnya Mbah Mun itu, ada orang awam, bodoh, punya anak alim alama. Setelah punya anak alam alama ini, anaknya ini punya pondok besar. Ya rata-rata santri itu kultus. Anaknya saja sealim ini, apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya tidak benar, wudunya tidak benar. Santri itu masih bisa mentakwil. Ini mungkin jadab. Jadab itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus lah, yang sudah terbebas dari syariat.
Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah nggak bisa ditakwil. Wah ini kali ini bodoh betul ini. Singkat cerita si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya ngira bapak anda lebih pintar dibanding anda, karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh. Terus kata sang kiai tadi, ora cung, bapakku iku pinter, sing bodoh iku mbahku. Kenapa bapak jenengan pinter? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan. Akhirnya saya jadi orang alim. Nak mbahku bodoh, mergo ora tau mondokno. Nah, artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang UNU juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita su'ul khotimah. Sehingga tetap disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua perang orang kafir itu dipimpin Abi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, apa itu? Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Islam. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya di terjemahnya sebetulnya sedang fasik, bukan berstatus fasik, bukan berstatus permanen fasik. Sehingga itu dipelajari oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon misalnya Universitas NU yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya walhasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, afdhalul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa? Harapan, dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadzhab adalah madhab yang takfiri, yang Allah, karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya kufar, karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Syakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi sebenarnya bahasa kafir itu tidak mesti seru keluar dari Islam, itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah itu juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan kafir. Nah ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu doro. Wong penjajah kok diundang doro. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil doro. Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat tuh kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti itu. Kayak apa susah?
Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti berharap. Ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lugunya, wong penjajah kok diundang dong. Kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh, gara-gara jadi buruh lama, roh enake wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC nan kulkasan, terus punya harapan muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang buta huruf, periode anak cucu sudah hafal Quran. Banyak orang yang enggak tamat SD, periode anak sudah doktor. Apa kita setelah jadi dokter bisa lebih baik? Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya harapan. Makanya kalau dalam balaghah, di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam itu bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu robbahu faghwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak penjahit. Saya ulang lagi, saya ini tidak penjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya ro'aituhu yakhutu sauban atau ro'aituhu khoto sauban. Saya melihat Gus Bahak sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah, sedang menjahit. Tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa aso adamu robbahu faghwa. Itu sama dengan bahasa khoto fulanun as-sauba. Ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang dosa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis nuruti pikirannya, khayalnya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya utarakan tadi, bahasa fasik itu isim fa'il. Isim fa'il itu zamannya tuh hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, berarti sekarang sedang fasik. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana kita tidak pernah tahu kaifa akibatu, nanti akibatnya kayak apa. Kayak apa kita perang Uhud, bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Sayyid Hamzah, bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Wahsy akhir sama. Mungkin sebagian mahasiswa, ini juga sekaligus nyambut mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang lugu, yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapaknya. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan, justru inginnya nuntut yang bersifat material, materi. Jadi akhirnya apa? Setelah yang anaknya orang awam, tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh. Anak saja gak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Gak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbih. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhannya. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikatul jibal, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim maya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja Nabi tidak berhenti berpengharap. Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya, Gus dulu itu tidak puasa gara-gara anaknya ikut
program Iqra atau Qiraati atau yang bu'ala, pokoknya ikut TPA. Itu anaknya puasa masih kecil. Karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku itu poso, akhirnya ikut poso. Kalau wisuda khataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya lucu. Beliau-beliau ini kadang nggak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Wisuda kampus juga sama. Kadang bapaknya nyuwun sewu wis pacaane gak parlentes, kowe tok duwe so. Anaknya kadang kumplot. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Harap. Makanya agama ini bagi siapa? Limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya harap. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada gestok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa-apa. Tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja. Karena agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kemudian berikutnya saya akan rangkan metode dakwah, metode mengelola ilmu supaya lebih baik, lebih manfaat. Ini saya menyitir ini, mohon dibuka halaman tentang apa metode. Tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara mimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar lembut sekali, jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali, yang siapa? Abu Bakar lunak sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan Rasulullah SAW kita tahu ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika pindah ke alam itulah. Karena tentang Nabi itu gini Pak Rektor, jangan sampai kita yang NU atau yang ahli sunnah wal jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya agak jelimet. Pernah ada Imam Malik ketemu orang, ila aina anta, kamu kemana? Zurtu kubron Nabi, saya mau ke kuburannya Nabi. Itu dineng sama Imam Malik, orang itu enggak ditanya. La taqul kubron Nabi, wakul zurtun Nabi. Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah Kanjeng Nabi. Kubron Nabi, wakul zurtun Nabi. Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah Kanjeng Nabi. Gak ada yang keterucut bilang orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, kamu mau kemana setelah keyakinan kita haji selesai? Mau ziarah. Hidup hanya inti. Nabi gak ada yang menambahi kata. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya kamu mau kemana setelah, sehingga mereka melafatkan meskipun tidak paham ya ngomongnya gitu. Nabi nggak ada yang menambahi kata kuburan. Rasul juga gitu, ziarah ke itu sudah jadi kultur. Sehingga mereka melafatkan meskipun tidak paham ya ngomongnya gitu. Kenapa umroh kita sama seperti ya kita tahu di brosur juga gitu, ziarah ke Nabi bukan ke makamnya. Dia halus sekali. Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga tidak berontak. Abu Bakar mengganti Nabi. Dan itu masalah Abu karena Bakar ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga tidak berontak. Figur yang mewakili nahi mungkar. Dan itu masalah karena ciri utama agama Islam mewakili amar ma'ruf. Sehingga Abu Bakar justru merasa yang mengganti beliau itu sekali ketika ditanya siapa yang menggantikan engkau, beliau menjawab Umar. Merasa figur yang berbeda, rasanya orang tuh nggak akan terlintas Abu Bakar kok memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar. Karena ini dua figur yang sangat kontras, yang satu sangat lunak, yang satu sangat keras. Rasanya orang tuh nggak akan terlintas Abu Bakar kok memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar. Karena ini dua figur yang sangat kontras. Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di kultur yang halus mungkin seneng sama figur kayak Abu Bakar. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar misalnya Anda hidup di Kolombia, misalnya di daerah narkoba, di daerah-daerah yang di Jogja, di Solo, di kultur yang halus itu kayak Sayyidina Umar. Seneng sama figur kayak Abu Bakar. Makanya dalam tarikh itu unik. Tapi misalnya Anda hidup di Kolombia, Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Kayak Sayyidina Umar. Tapi Islam itu diteror oleh makanya dalam tarikh itu unik. Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir.
Kalau mengaku Islam dijotosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu angen-angen, waduh nak sing Islam melunak-lunak ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang gulat. Jadi Umar itu preman, jadi kalau gulat itu menangan. Terus kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam di Umar, semoga yang mau Islam yang jenis seperti ini. Betul. Sebagai riwayat ada yang cerita Nabi doa Senin gitu, Kamis sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar masuk apa? Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan saya bunuh. Sehingga gentenan orang kafir yang delik, bukan lagi orang Islam yang delik, tapi orang kafir yang sembunyi. Dan awal itu pula dimulai fasda bima tu'mar. Artinya apa? Figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu orang kafir-kafir yang rese tadi. Sama. Nanti kan semua orang Islam itu lunak. Itu nanti kalau ketemu yang harbi ya tentu yang kita masalahkan itu kafir yang harbi yang ingin merusak kita. Bukan orang kafir yang mau berbaik sama kita. Walhasil singkat cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar. Karena ada kebatilan-kebatilan yang masif. Ada kebatilan-kebatilan yang aktif. Singkat cerita ketika Umar mimpin ditanya sama Abdullah bin Auf, engkau mengganti orang yang sangat lunak sementara engkau sangat keras. Nah ini yang terus dijawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lail thumma stadadtu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah fa'ilal makhraj. Jadi intinya gini ya, ini saya beri analogi. Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, misalnya yang pergaulan bebas, kalau ketemu paman atau Pak D yang lunak, ngajak pacarnya di situ nggak ditegur, melakukan hal yang haram nggak ditegur, pasti ponakan ini berpikir wah nggak apa-apa, nyatanya Pak D saya nggak tegur. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena nggak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya ini terlalu keras, ponakannya juga nggak pernah main ke sini, jadi ya rapo berdidik, ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak ya nggak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga nggak bisa didik karena ketemu saja enggak, karena ponakannya pasti ya berani ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak ya masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa. Karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap maksiat. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa. Karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Natijanya sama, hasilnya sama, sama-sama orang kober didik, tidak berkesempatan mendidik. Itu yang dimaksud Sayyidina Umar. Wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lan thumma stadadtu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam, sehingga Nabi butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik, yang berani ngancam. Nah kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS-nya hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Tapi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan barokahnya itu kemudian Islam nggak diganggu lagi. Nah artinya apa? Kita sebagai dai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan, jika ketemu orang kafir yang harbi, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita diharapkan merangi mereka. Nah bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut, ya repot. Zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwanya seperti itu. Nah, Islam itu menyediakan itu semua. Ada fatwa saat perang, juga ada fatwa saat negara normal. Kalau
ketika negara normal ya fatwanya tentu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu sudah saya niati di sesi ngaji ini saya akan cerita agama ini liman kana yarjuha wal yaumal akhir. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah SAW untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari anak turun mereka menjadi mukmin. Ini bapaknya masih kafir. Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal itu ya sudah selesai, karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya bapak namanya Walid. Wah, itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat Islam. Wahsy, kayak apa Nabi tidak senangnya sama Wahsy? Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Sampai saking nggak senangnya Nabi itu, sudahlah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu saya akan ikan pamat saya Sayyid Hamzah. Tapi iman kamu sudah saya terima. Sehingga masyhur itu dalam sejarah Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang baca Musailamah al-Kadzdzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fakama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah sa'atul abghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy yang bunuh Hamzah sampai seperti itu, gila setelah dibunuh disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah. Kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah, Wahsy jadi muslim. Nah, kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah, contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah? Tapi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya, sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini Ra'isul Munafikin. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya itu, keluarganya minta supaya Nabi itu corong Jawa kayak ngidoni, semua visinya disuruh ngidoni bin barokah untuk idoni kan Nabi, diturutin. Orang tuh heran semua, kayak apa salahnya Abdullah bin Ubay bin Salul sama Nabi? Nabi itu tiap jalan satu langkah, dua langkah, dihadap sama Umar. Ama tadzakarta ya Rasulullah qala Ubay kadza wa kadza. Engkau apa enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau? Engkau apa enggak ingat kayak apa Abdullah bin Ubay mencibir engkau, menghina umat Islam? Hati Umar, sudah tanah saya Umar, kamu minggir, saya mau ke sana. Sampai terakhir Nabi mau mensolatkan, sudah tak mau takbir. Baru ada ayat turun wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabr. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi apa yang terjadi? Meskipun Abdullah bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat, aslama min qaumihi wa ashirati alfu ahli bait. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini, keluarga Abdullah bin Ubay masuk Islam semua. Wong kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena oplosan, punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim, sehingga ketika seorang kiai datang ini menjadi simpatik. Pak Yayu di api ya masih anakku mati ini ya dihormat. Keluarganya Abdul bin Ubay gitu, wong kok api kayak Muhammad, ya diangkar, mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua, gara-gara melihat qatu Rasulullah SAW betapa halusnya. Dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditonggo fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam, diundang-undangan ya teko. Itu bukan menghormati orang fasik. Wah, ini berarti melegitimasi kefasikan. Jadi udah orang fasik kok datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, apa? Mendatangi sebuah harapan. Jadi kita berkawan orang fasik, punya berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas madzhab-madzhab ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang menjadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan?
Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika Fakultas Kedokteran UGM ke sini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kan memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain, kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi kudu diwales, kudu ditaboki, kalau orang mengumpat itu harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa jidul karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dipukulin? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam malakut kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang-orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah. Mereka hidup di bumimu, makan dari rezekimu, tapi maksiat terus. Sama Allah diturutin. Sampai 3 kali, ada 3 peristiwa. Ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anakmu sembelih. Tidak bisa ya Allah, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, wafik ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dibunuh? Ya ini kan kesayangan saya. Nah, ya kan apa? Ya karena anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya mi'rajkan, itu hamba saya yang bikin saya, kamu enak aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul supaya anak kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba kamu juga sayang. Enak saja kamu tidak ingin, tidak ikut bikin, hanya usul supaya tak bunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim sadar sebenarnya kebencian kita sama maksiat itu karena kebetulan. Itu udah anak. Coba kalau kamu jadi dosen lihat mahasiswa goblok itu mantelnya bukan main, tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu sing apian, ora oleh kereng-kereng saate bocah. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai kiai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, itu pasti salahnya 2. Mecahkan piring dan tidak cantik. Sekali itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga wong nyulayan janji kok dihamu. Itu mesti orang atasan. Coba kalau yang nyulayani Pak Mustafid ini rektor, sepurane aku terlambat, dia betul nopo. Tapi kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, nggak disiplin, nggak profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya 2, salah dan tidak prospek. Ada, tapi ini nggak diomongkan, yang kedua ini nggak diomongkan. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak anak kita. Nah kearifan-kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena andikan itu yang kamu ajarkan, nanti kita kesulitan cari metode ketika menghadapi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri. Islam ekstrim itu ada momen ketika ada penjajahan. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu saran saya satu, orang nggak boleh nggak punya harapan, karena agama ini limangkana yarjuwa wal yaumal akhir, bagi yang selalu punya harapan.